Novel Paranateta Bagian 1. Bayangan dari masa silam. Di sebuah kafe kecil di tepi pantai Jempol. Sore itu angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam dan gema masa lalu. Di sudut ruangan, seorang pria berwajah asing bagi zaman ini duduk, mengenakan kemeja modern namun dengan tatapan yang seolah menembus dinding waktu. Dialah Paranateta, manusia modern yang datang dari masa lalu. Tepatnya dari abad ke-17, ia mengaku sebagai pewaris tahta kerajaan Sumbawa. Dadanya menggenggam sebuah kitab tua berbentuk keris. Dari jarak dekat, kitab itu tampak samar dan lapuk, seakan tak layak berada di dunia modern masa kini. Namun bagi Paranateta, disitulah rahasia dirinya tersimpan. Aku bukan hanya seorang lelaki biasa, gumamnya pelan, setengah bicara pada dirinya sendiri, setengah bicara pada para leluhur yang hanya ia lihat di balik bayangan. Aku adalah Paruwa, Maharaja terakhir dari dinasti Awan Kuning. Aku adalah awal dan akhir, raja pertama dan raja terakhir dalam garis keturunan itu. Seorang pemuda, bernama Herman, yang sejak tadi duduk di meja sebelah, menoleh heran. Maaf, Pak, Anda barusan bilang. Paruwa, maksudnya Maharaja Paruwa, Raja Sumbawa. Paranateta menatapnya tajam, lalu tersenyum samar. Ya, Paruwa itu aku. Dulu di tahun 1613, aku menyaksikan sendiri ketika pasukan Karaeng Maroanging datang. Api dari Makassar, bara dari Goa. Kau tahu apa artinya menjadi raja, lalu harus menundukkan kepala pada takhta asing. Herman tergelak kecil, separuh percaya separuh meragukan. Pak, itu kan sejarah. Dibaca di buku, diceritakan ulang. Masa iya itu Anda? Paranateta mendekat, menunduk, lalu berbisik seperti orang yang hendak membocorkan rahasia besar. Sejarah yang kau baca adalah sejarah yang penuh labirin. Aku menyimpan yang asli. Aku menyaksikan Perang Sarius 1623, aku sendiri yang menandatangani perjanjian dengan Sultan Alauddin. Kau tahu apa yang aku katakan padanya? Asal kami bersyahadat, jangan kau rusak rapang adat tanah Samawa. Itu kalimatku, itu suaraku. Herman tercekat. Tatapan mata Paranateta begitu yakin, seolah ia benar-benar pernah hadir di masa itu. Bayangan dinasti yang hilang. Paranateta kemudian bercerita panjang, nadanya bergelombang. Kerajaan ini tak lahir begitu saja. Tahun 1319, para datu telah menyatikan kubu dalam satu tubuh. Batara Sukin Datu Air Renung di Batu Tering, Dewa Mas Kuning di Selesek, Datu Naga di Patonang, Dewa Awan Kuning di Sampar Samulan, Perumpak di dekat Pernek, Gunung Setia di Samawa, Gunung Galesa di Paroso, Kerajaan Tangko di Empang, Kerajaan Kolong di Pelampang. Sesat di Re, Utan Kadali, Seran, Taliwang, Kerajaan Jerewe, semua berkumpul di Sampar Samulan. Mereka sadar perpecahan hanya mengundang kehancuran. Maka lahirlah Samawa Puwin, satu kerajaan, satu tanah. Namun kekuasaan dijalankan bergilir, pindah dari satu datu ke datu lainnya, dari satu pusat ke pusat lain. Dari Utan ke Selaparang, dari Taliwang ke Seran. Perang, bencana, pangan, semua jadi alasan berpindah. Ia terdiam sebentar, meneguk kopi yang sudah dingin. Dan aku, Paruwa, adalah raja terakhir dari dinasti Awan Kuning. Setelahku, datanglah anakku, Raden Untalan. Ia perkasa, ia kebal, ia ikut bertempur bersama Gowa di Buton. Namanya Untalan bukan kebetulan, itu anugerah kebal dari Banjar, hadiah dari iparnya sendiri, Raden Subangsa. Herman makin terpaku. Jadi, Anda ayah dari Raden Untalan juga. Tapi bukankah sejarah mencatat Untalan akhirnya ditangkap VOC dan dipenjara di Makassar? Paranateta terdiam, sambil menghela nafas ia berkata, Raden Untalan tidak pernah ditangkap. Ia hanya menjadi pelarian setelah perang di Buton. Ia telat sampai di Buton setelah Pangeran Bima yang menjadi komandan perang di Buton ditangkap dan diasingkan bersama Pangeran Dompo, Sanggar dan Tambora. Raden Untalan akhirnya membuat gaduh sendiri dan berhasil melarikan diri ke Sumbawa dengan satu kaki. Yah, ia seorang raja dengan hanya satu kaki, kakinya patah satu. Di Sumbawa aku sendiri yang melihatnya menyerahkan takhta kepada adiknya, Amas Gowa. Tahun 1668, utusan VOC bernama Swartius datang. Mereka ingin memaksa Sumbawa tunduk pada Bongaya.
Tapi Amas Gowa menolak. Sumbawa lebih memilih perang daripada tunduk pada tinta perjanjian. Suara dari masa lalu. Kafe mulai sepi, hanya suara kipas angin berdecit di langit-langit. Herman menatap Paranateta lama dan dalam. Lalu muncul Tomo ikut menemani membunuh waktu menghabiskan malam. Tapi, kalau benar Anda Parua, bagaimana mungkin Anda masih hidup sekarang? Paranateta tersenyum, kali ini lebih dalam, penuh misteri. Aku hidup dalam ingatan, Nak. Ingatan yang tak pernah mati. Setiap kali generasi baru, Samawa melupakan, aku datang kembali. Kadang dalam tubuh orang asing, kadang dalam mimpi, kadang duduk di kafe seperti ini. Aku harus menjaga narasi ini tetap lurus. Karena sejarah selalu bisa dipelintir, tapi ingatanlah yang menjaga roh bangsa. Ia menutup buku di dadanya, lalu menepuk bahu Herman. Katakan pada orang-orang, Herman, sampaikan bahwa Paranateta masih ada. Bahwa aku datang dari masa lalu untuk mengingatkan, Samawa tak boleh hilang dalam kabut kolonial, tak boleh lenyap dalam catatan asing. Aku masih raja, aku masih Parua, dan aku akan selalu kembali. Herman gemetar, dadanya berdebar. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun Paranateta sudah bangkit. Ia melangkah keluar, meninggalkan kafe. Sementara Tomo baru saja menghirup kopinya. Di luar, angin laut bertiup kencang. Sesosok pria dengan tubuh modern berjalan ke arah jalan raya. Namun ketika Herman menyusul, yang dilihatnya hanya bayangan samar di kejauhan, lalu hilang, lenyap, seperti asap tersapu angin. Herman terduduk di kursinya, matanya menatap buku dari dada Paranateta yang tertinggal di meja. Di sampulnya tergores jelas tulisan kuno. Samawa Puwin, tahun 1319 sampai tahun 1668. Dari awan kuning ke dalam bawah, ia membuka halaman pertama, dan di sana tertulis sebuah kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Buku ini hanya akan terbuka bagi pewaris darah Samawa yang sejati. Dan saat ia membaca lebih jauh, di lembar berikutnya, tertulis namanya sendiri. Herman bin Raden Subangsa. Malam itu Herman tak bisa tidur. Suara detak jam di kamarnya terdengar seperti gendang perang yang dipukul tanpa henti. Buku tua yang tertinggal di kafe kini tergeletak di meja belajarnya, terbuka pada halaman di mana namanya tertulis jelas. Herman bin Raden Subangsa. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tidak mungkin, ini pasti lelucon, gumamnya. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah Paranateta muncul, menatapnya dengan sorot mata kuning kemasan, seperti api obor yang tak pernah padam. Pencarian di arsip tua. Keesokan harinya Herman pergi ke kantor arsip daerah. Seorang pustakawan, Pak Iwin, menyambutnya. Rambutnya putih, kacamatanya tebal, dan tangannya bergetar ketika membalik halaman naskah. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya Pak Iwin. Herman ragu sejenak, lalu berkata lirih, "Pak, saya ingin tahu tentang Raden Subangsa, Pangeran dari Taliwang." Mata Pak Iwin menajam, seolah ia baru saja mendengar nama yang jarang diucapkan. Raden Subangsa, itu nama besar. Ia ipar dari Raden Untalan, putra Maharaja Parua. Catatan menyebutkan ia pemberani, pangeran yang sering memimpin pasukan dari Taliwang dalam pertempuran melawan VOC. Pak Iwin kemudian mengeluarkan sebuah manuskrip usang dari lemari kaca. Ia membuka dengan hati-hati, memperlihatkan halaman yang berisi silsilah kerajaan Taliwang. Jari tuanya berhenti di satu nama. "Lihat, di sini, Raden Subangsa memang menikah dengan putri bangsawan lokal, dan garis keturunannya, sebagian hilang, sebagian masih samar. Banyak yang percaya darahnya masih hidup di antara kita." Herman menelan ludah. Kata-kata itu menancap seperti belati. "Jadi, bisa saja, saya..." Pak Iwin menatap Herman lama, lalu tersenyum tipis. "Darah itu membeku dalam dirimu, Nak. Tinggal menunggu waktunya mencair." Mimpi yang menghantui. Malamnya, Herman kembali gelisah. Tubuhnya panas dingin, dan saat ia terlelap, mimpi aneh datang. Ia berdiri di sebuah lapangan luas, diterangi obor raksasa. Di hadapannya duduk para datu, mengenakan ikat kepala dan busana kebesaran. Di tengah lingkaran, seorang lelaki berwibawa bangkit berdiri, dialah Paranateta, namun kali ini tidak sebagai pria modern,
melainkan sebagai Maharaja Parua dengan mahkota emas dan tombak pusaka. Paranateta menatapnya dan berkata, "Lihatlah, Herman. Inilah Sampar Samulan tahun 1319. Disinilah para datu menyatukan diri. Dan kini, darah mereka mengalir dalam tubuhmu. Kau bukan lagi sekadar penonton sejarah. Kau adalah pewarisnya." Herman terdiam, tubuhnya bergetar. Aku hanya orang biasa, aku bukan raja." Paranateta mendekat, suaranya tegas namun lembut. "Raja bukanlah gelar. Raja adalah beban. Kau harus menanggung sejarah yang nyaris dilupakan. Bila tidak, Samawa akan hilang di telan kabut kolonial dan catatan asing." Kebangkitan kesadaran. Herman terbangun dengan nafas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya. Ia berlari ke cermin, menatap dirinya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari, sebuah tanda lahir berbentuk seperti bulan sabit di dadanya. Tangannya gemetar menyentuh tanda itu. Ia teringat kata-kata Pak Iwin siang tadi. "Darah itu membeku dalam dirimu, tinggal menunggu waktunya mencair." Suara Paranateta bergema di kepalanya. "Meski tak ada siapapun di ruangan, kau adalah penerus yang terpilih. Bangkitlah, Herman, sebelum terlambat." Herman mundur, tubuhnya lemas. Ia sadar, sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar pemuda modern. Ia adalah bagian dari sejarah yang belum selesai ditulis. Di luar kamar, angin malam membawa suara samar-samar seperti gendang perang dari kejauhan. Herman menutup jendela dengan terburu-buru, tapi suara itu tetap terdengar. Dan di meja, buku tua itu terbuka dengan sendirinya, halaman-halamannya bergetar seperti ditiup roh tak kasat mata. Tulisan baru muncul di atasnya. Bab berikutnya, bayangan di Sampar Samulan. Kau akan menyaksikan sejarah lahirnya. Samawa Puwin. Herman menjerit pelan, namun tak ada seorang pun yang mendengar. Bayangan di Sampar Samulan. Pagi itu Herman terbangun dengan perasaan aneh. Udara di kamarnya berbeda, lebih pekat, lebih berat, seakan dipenuhi kabut tipis yang bukan berasal dari kipas angin atau jendela yang terbuka. Ia melangkah pelan ke meja, dan mendapati buku tua itu kembali terbuka dengan sendirinya. Halaman yang ia lihat bukan sekadar tulisan. Ada bayangan, ada warna, ada gerakan, seperti layar hidup yang menghisapnya masuk. Herman belum sempat menutupnya ketika cahaya keemasan menyambar, dan dalam sekejap ia tak lagi berada di kamarnya. Ia kini berdiri di sebuah lapangan luas, dipagari pohon-pohon asam yang besar. Udara lembab, tanahnya berdebu. Di tengah lapangan, para lelaki berbusana kebesaran berkumpul dalam lingkaran besar. Kepala mereka dihiasi ikat kain dengan sulaman emas, dada mereka dibalut tenunan tebal. Herman menoleh ke sekeliling. "Di mana aku?" Sebuah suara dalam menjawab, dari arah belakang. "Kau berada di Sampar Samulan, tahun 1319. Saat inilah sejarah Samawa Puwin dilahirkan." Ia menoleh, dan mendapati Paranateta berdiri gagah, kali ini dalam rupa Maharaja Parua muda, wajahnya bercahaya oleh api obor. Sidang para datu. Herman terpaku menyaksikan lingkaran besar itu. Ada 7 kursi kayu, ditempati para datu dari kerajaan-kerajaan kecil, Air Renung, Awan Kuning, Galesa, Perumpak, Kolong, Utan Kadali, Seran, dan Taliwang. Di belakang mereka berdiri para pengiring, wajah-wajah keras yang menyimpan letih karena perang dan kelaparan. Seorang datu tua dari Air Renung berdiri, tongkatnya menghentak tanah. "Kita sudah lelah dengan pertikaian. Tiap musim, perang, tiap tahun, bencana. Pangan kita tak cukup, rakyat kita menderita. Saatnya bersatu." Datu dari Taliwang menimpali, suaranya berat. "Bersatu bagaimana? Setiap kerajaan ingin menjadi pusat. Air Renung merasa tertua, Awan Kuning merasa terkuat, Galesa merasa terbesar, Kolong merasa terkaya. Siapa yang mau tunduk?" Suasana tegang. Herman bisa merasakan udara penuh sengketa, seakan percikan api bisa menyalakan pertumpahan darah kapan saja. Paranateta berbisik di telinga Herman, "Lihatlah, inilah saat terpenting." Mereka nyaris gagal bersatu, tapi satu keputusan mengubah segalanya. Datu dari Utan Kadali, seorang lelaki tegap dengan sorot mata tajam, bangkit dari kursinya. "Kita semua pemilik tanah Samawa. Mengapa harus satu kepala selamanya?
Biarlah kekuasaan berputar dan pariwanya menjadi datu mutar. Satu masa air renung, masa berikutnya awan kuning, lalu Kolong, Galesa, Taliwang, Seran, Perumpak, dan Utan Kadali. Kita bergilir, kita semua raja, kita semua penjaga. Suara riuh terdengar, sebagian setuju, sebagian ragu. Akhirnya, datu dari awan kuning berdiri, suaranya menggelegar. Kalau begitu, kita satukan nama. Bukan lagi kerajaan kecil-kecil, melainkan satu nama besar, Samawa Puwin sebagai Puwin Samawa. Inilah kerajaan konfederasi. Para datu menunduk, lalu satu persatu mengangguk. Obor-obor dinaikkan tinggi. Riuh sorak terdengar, bukan sorak perang, melainkan sorak persatuan. Herman berdiri terpana. Ia baru saja menyaksikan lahirnya sebuah kerajaan. Dialog dengan Paranateta. Paranateta menepuk bahu Herman. Kau lihat, nak, dari sinilah semuanya dimulai. Dinasti Awan Kuning lahir dari keputusan itu. Dan aku, Paruwa, lahir dari garis itu. Kini, darah itu sampai padamu. Herman menelan ludah, suaranya bergetar. Tapi, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Paranateta tersenyum samar, matanya seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkap sekaligus. Karena sejarah tak memilih dengan alasan yang bisa kau mengerti. Sejarah memilih karena darahmu menyimpan gema. Kau adalah bayangan yang kembali. Tiba-tiba, suara gendang menggelegar. Para datu menoleh ke arah hutan. Dari kejauhan, terdengar raungan, seperti tanda bahaya. Paranateta menatap ke arah itu dengan wajah muram. Perjalananmu baru saja dimulai, Herman. Kau sudah menyaksikan lahirnya Samawa Puwin, tapi sebentar lagi kau akan menyaksikan pula bagaimana persatuan diuji, oleh perang, oleh agama, oleh kekuasaan asing. Cahaya kembali menyambar. Herman terlempar ke belakang, tubuhnya melayang. Saat membuka mata, ia sudah kembali di kamarnya. Buku tua itu kini menampilkan halaman baru dengan tinta merah menyala. Herman menatapnya dengan dada berdebar. Ia tahu, mimpi berikutnya akan lebih berat, karena ia akan melihat langsung bagaimana Islam masuk ke tanah Samawa melalui darah dan perjanjian. Perang Sariyu. Malam itu Herman tidur dengan gelisah. Angin yang bertiup dari jendela seakan membawa suara asing, gema azan, dentum meriam, dan teriakan dalam bahasa Makassar. Ia terbangun, tapi matanya kembali tertutup, dan sekali lagi, buku tua di mejanya bercahaya. Ketika ia membuka mata, ia sudah tidak berada di kamarnya. Ia berdiri di sebuah pelabuhan kuno, laut bergelombang, kapal-kapal perang berjajar di cakrawala. Layar hitam putih dengan lambang kerajaan Gowa berkibar gagah. Di tepi pantai, pasukan bersenjata tombak dan perisai berbaris rapi. Di antara mereka, Herman melihat sosok Paranateta, kali ini dalam rupa Maharaja Paruwa, wajahnya tegar, jubahnya berkibar di terpa angin. Kedatangan pasukan Gowa. Teriakan prajurit terdengar, pasukan Karaeng Matoaya telah tiba. Dari kapal utama, seorang lelaki bertubuh tegap turun. Sorot matanya tajam, janggutnya rapi, tubuhnya dipenuhi aura kepemimpinan. Dialah Karaeng Matoaya, Raja Talo sekaligus Mangkubumi Kerajaan Gowa. Di belakangnya, para ulama Minangkabau yang dikenal sebagai Datuk Tiga Serangkai berjalan dengan tenang, Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Ri Patimang. Herman tercekat, ia sadar, inilah para utusan yang membawa Islam ke Sulawesi, lalu kini ke Sumbawa. Paranateta berbisik lirih di telinga Herman, ini tahun 1623. Perang Sariyu, aku menyaksikan sendiri, dan kau sekarang akan melihatnya. Dialog Raja dan Karaeng. Karaeng Matoaya melangkah mendekati Maharaja Paruwa. Udara menegang, prajurit Samawa menyiapkan panah, pasukan Gowa mengangkat tombak. Karaeng Matoaya bersuara lantang, wahai Raja Sumbawa, aku datang bukan hanya membawa pedang, tapi juga kalimat suci. Islam adalah cahaya, sudah saatnya Samawa bersyahadat, seperti Gowa, seperti Talo, seperti Raja kami Sultan Alauddin. Paruwa menatap tajam, kami punya rapang, kami punya adat, kami punya hukum, kami punya leluhur. Apa jaminanmu bila kami ikut agamamu? Apa yang akan tersisa dari tanah Samawa? Karaeng Matoaya tersenyum tipis. Aku bersumpah atas nama Tuhan yang menciptakanku dan kamu, atas titah Sultan Alauddin, Islam tidak akan merusak adatmu.
Kami tidak akan mengubah Rapang, asal kalian bersyahadat. Perang yang tak terhindarkan. Namun sebelum kata sepakat, pasukan di garis belakang meletuskan panah. Pertempuran pun pecah. Herman melihat darah pertama tumpah. Jeritan memenuhi udara. Dentuman meriam dari kapal goa mengguncang pantai. Pasukan Samawa melawan sengit dengan perisai rotan, tombak panjang, dan keris pusaka. Di tengah hiruk-pikuk itu, Herman melihat sosok Parua mengangkat tombak emasnya tinggi-tinggi. Samawa, bertahanlah. Karaeng Matoaya juga mengangkat pedangnya, meneriakkan takbir yang menggema di antara dentuman meriam. Allahu Akbar, gelombang pasukan goa menyerbu, bagai badai menelan pantai. Perjanjian Islamisasi. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Banyak korban jatuh di kedua belah pihak. Herman merasakan ketakutan yang nyata, seolah tubuhnya benar-benar berada di tengah perang. Akhirnya, Maharaja Parua sadar perlawanan tak bisa diteruskan. Ia maju ke hadapan Karaeng Matoaya dengan darah di pelipisnya. Cukup, kami akan bersyahadat. Tapi adat kami jangan diubah. Jangan Rapang tanah Samawa diganggu. Karaeng Matoaya menunduk hormat. Itu sumpah kami. Islam akan jadi cahaya, adatmu tetap jadi jalanmu. Para ulama pun maju. Datuk Ri Bandang mengangkat tangan, memimpin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nenek Rangakiku, Nenek Kadibela, Nenek Juru Palasan bersama suara ribuan prajurit Samawa bergemuruh mengikuti. Herman merinding. Ia menyaksikan langsung titik balik sejarah, tanah Samawa masuk Islam, bukan sekadar karena pedang, tapi karena perjanjian. Dialog misterius. Usai syahadat, Paranateta mendekati Herman. Wajahnya bercahaya, namun sorot matanya penuh beban. Sekarang kau tahu, Herman. Samawa menjadi Islam, tapi bukan dengan mengorbankan adat. Ingatlah kalimat itu, jangan rusak Rapang adat tanah. Samawa, yang penting bersyahadat. Itu adalah warisan kami. Dan kini, warisan itu ada padamu. Herman tercekat. Tapi, kenapa aku harus tahu semua ini? Apa yang harus kulakukan? Paranateta tersenyum samar. Karena sejarah belum selesai. Kau akan menyaksikan bagaimana darahku, darahmu, dibawa ke medan perang berikutnya. Kau akan melihat Untalan, anakku, menanggung beban sebagai prajurit kebal. Kau harus melihat bagaimana Tra ini diuji. Cahaya tiba-tiba kembali menyilaukan. Herman terhempas keluar dari peristiwa itu, jatuh ke lantai kamarnya sendiri. Buku tua itu kini bergetar hebat, lalu berhenti pada halaman berikutnya. Tulisan muncul dengan tinta hitam tebal. Herman menatapnya dengan tubuh gemetar. Ia tahu, petualangan berikutnya akan menyingkap kisah putra Parua, leluhur yang kini mengikat dirinya erat dalam pusaran sejarah. Untalan sang prajurit kebal. Malam itu Herman tidur dengan nyenyak, hanya sekejap. Sekitar tengah malam, cahaya dari buku tua kembali menyala, kali ini lebih pekat, warnanya keemasan bercampur merah darah. Angin yang tak terlihat berputar di kamar, seolah memanggilnya untuk kembali ke ruang sejarah. Ketika Herman membuka mata, ia berdiri di sebuah medan luas. Bau besi, keringat, dan darah memenuhi udara. Ribuan prajurit berbaris, tombak dan perisai berkilat diterpa sinar matahari. Di barisan depan, seorang lelaki tegap dengan tubuh penuh bekas luka berdiri, wajahnya penuh keyakinan. Paranateta muncul di samping Herman, kali ini mengenakan jubah sederhana. Itu dia, anakku, Raden Untalan. Orang-orang menyebutnya prajurit kebal. Kau akan melihat bagaimana darah yang keras kepala itu mengalir dalam dirimu. Keberanian Untalan. Seorang panglima Goa berteriak lantang, menuju Buton. Hancurkan persekutuan Belanda. Pasukan bergerak. Laut bergemuruh dengan kapal-kapal penuh meriam. Daratan dipenuhi pasukan bersenjata. Herman menyaksikan Untalan menunggang kuda hitam, gagah, keris baruayat di tangannya. Prajurit Samawa di belakangnya bersorak, hidup Untalan, hidup Amas Cini. Hidup Samawa. Untalan menoleh pada mereka, suaranya menggelegar. Kita bukan budak VOC. Kita darah Samawa, kita anak laut, anak tanah. Hari ini kita buktikan, Samawa tak tunduk pada Belanda. Sorak menggetarkan bumi. Herman merinding. Ia bisa merasakan energi yang memancar dari sosok itu, energi yang membuat orang-orang rela mati di bawah panji kepemimpinannya.
Pertempuran meletus. Meriam Belanda menghantam daratan, panah berterbangan. Herman melihat prajurit Samawa satu persatu gugur. Namun Untalan berdiri tegak, melangkah tanpa gentar. Sebuah peluru musket Belanda melesat ke arahnya, namun ajaib, peluru itu hanya memantul dari dadanya, jatuh ke tanah tanpa melukai. Pasukan Samawa bersorak, kebal. Untalan kebal. Herman tercengang. Itu nyata. Paranateta tersenyum getir. Itulah sebabnya ia diberi nama Untalan. Itu bukan nama lahir, melainkan gelar. Gelar yang diberikan iparnya, Raden Subangsa Pangeran Taliwang dari Banjar. Kebal bukan berarti abadi, nak. Kau akan lihat nanti. Kekalahan dan luka. Hari berganti hari, perang di Buton berlangsung sengit. Namun kekuatan Belanda yang bersekutu dengan pasukan lokal semakin menekan. Di sebuah pertempuran sengit, Herman menyaksikan Untalan menunggang kudanya, menerobos barisan Belanda. Namun tiba-tiba kuda itu terperosok ke tanah. Untalan terlempar, tubuhnya menghantam keras. Jeritan terdengar. Kakinya patah, hancur tak bisa diselamatkan. Untalan berusaha bangkit dengan satu kaki, tetap berteriak memberi semangat pada pasukannya. Jangan mundur, Samawa tidak boleh tunduk, panji lipan api jangan sampai tersentuh tanah, macan putih harus terus berkibar. Namun akhirnya ia dikepung. Prajurit VOC menangkapnya. Herman melihat mata Untalan masih menyala penuh perlawanan, meski tubuhnya tak lagi sempurna. Penjara Makassar. Herman kini berdiri di sebuah benteng batu besar di Makassar. Untalan dirantai, tubuhnya kurus, satu kakinya buntung. Namun matanya tetap menyala. Seorang serdadu VOC menertawakannya. Kau kebal, mana kebalmu sekarang, orang Samawa? Untalan menjawab dengan tenang, suaranya masih lantang meski tubuhnya lemah. Kebal bukan berarti tak bisa luka. Kebal artinya tak bisa tunduk. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak semangat Samawa. Pecunang pun terbang masuk ke mulut serdadu VOC, kepalanya pecah berkeping. Melihat Untalan yang tak tunduk meski tertangkap, dada Herman sesak. Ia melihat Paranateta menatap anaknya dengan bangga sekaligus hancur. Pelarian dan penyerahan tahta. Tahun 1668. Herman menyaksikan malam kelam di benteng. Untalan, dengan satu kaki, berhasil melarikan diri. Dengan bantuan pasukan khusus bala cucuk, ia menyeberang laut dan kembali ke Sumbawa. Di istana, ia berdiri di hadapan adiknya, Amas Gowa. Dengan suara bergetar ia berkata, "Adikku, aku tak lagi layak memimpin. Tubuhku tinggal separuh. Tahta ini milikmu." Amas Gowa menangis, memeluk kakaknya. "Kau tetap pahlawan, kakak. Samawa selamanya berhutang padamu." Herman menyaksikan detik itu. Keputusan besar seorang raja yang menyerahkan tahta bukan karena kalah jiwa, tapi karena tubuhnya tak lagi bisa berdiri gagah. Paranateta menoleh pada Herman, suaranya bergetar. "Kau lihat, nak, keberanian, pengorbanan, patah, tapi tidak tunduk. Itulah Untalan, itulah darahmu juga." Herman menatapnya dengan mata basah. "Kalau benar darah itu ada dalam diriku, apa yang harus kulakukan sekarang?" Paranateta tidak menjawab. Ia hanya menatap langit. Dari arah pelabuhan terdengar suara terompet panjang. Kapal-kapal asing berlayar mendekat, bendera VOC berkibar. Buku tua di tangan Herman terbuka, huruf-huruf muncul dengan sendirinya. Ancaman Bongaya. Malam itu Herman tidur dengan nyenyak, hanya sekejap. Sekitar tengah malam, cahaya dari buku tua kembali menyala, kali ini lebih pekat, warnanya keemasan bercampur merah darah. Angin yang tak terlihat berputar di kamar, seolah memanggilnya untuk kembali ke ruang sejarah. Ketika Herman membuka mata, ia berdiri di sebuah medan luas. Bau besi, keringat, dan darah memenuhi udara. Ribuan prajurit berbaris, tombak dan perisai berkilat diterpa sinar matahari. Di barisan depan, lelaki gagah dengan sorot mata tajam, Amas Gowa, Raja Baru Sumbawa, adik dari Raden Untalan. Pertemuan di dermaga. Swartius melangkah maju, suaranya lantang dengan aksen Belanda yang kaku. "Atas nama VOC dan perjanjian Bongaya, aku datang menuntut dua hal. Pertama, Sumbawa tunduk pada kontrak seperti Bima dan Dompu. Kedua, serahkan Raden Untalan, tahanan kami yang kabur." Riuh terdengar dari barisan Sumbawa.
Para prajurit mengangkat tombak, sorak keras memenuhi udara. Herman bisa merasakan tanah bergetar oleh suara itu. Amas Gowa melangkah maju, tubuhnya tegak. Katakan pada tuan-tuanmu di Batavia dan Makassar. Sumbawa tidak tunduk pada perjanjian yang tak kami tanda tangani. Dan Untalan, dia bukan tawanan kalian, dia pahlawan kami. Sorak prajurit semakin menggelegar. Swartius menegang, wajahnya memerah. Pamer kekuatan. Untuk menunjukkan tekadnya, Amas Gowa mengangkat tangan. Sejurus kemudian, puluhan meriam Sumbawa di pelabuhan diarahkan ke laut. Barisan prajurit di darat menggetarkan tombak mereka ke tanah hingga debu berhamburan. Swartius terperanjat. Dalam catatan pribadinya kelak, ia menulis, Sumbawa memiliki kekuatan militer yang luar biasa, baik di laut maupun di darat. Senjata mereka banyak, pasukan mereka disiplin, dan semangat mereka tak tergoyahkan. Herman menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Ia baru sadar bahwa Sumbawa bukan sekadar pulau kecil di mata penjajah, melainkan negeri yang pernah berdiri dengan kekuatan besar. Swartius berusaha menguasai diri, berkata, jika kalian menolak, maka VOC, bersama Bima dan Dompu, akan mengirim bala tentara besar-besaran. Sumbawa akan hancur. Amas Gowa menatap tajam, suaranya dingin. Kami lebih rela hancur daripada hidup dengan belenggu asing. Katakan itu pada tuan-tuanmu. Herman bisa melihat urat leher Swartius menegang. Ia tahu ancaman itu tidak main-main. Tapi ia juga tahu, dalam hati kecilnya, Swartius gentar pada kekuatan Samawa. Bayangan Paranateta. Di tengah hiruk-pikuk itu, Paranateta muncul kembali di samping Herman, mengenakan jubah raja. Kau lihat, Herman, inilah titik genting. Bongaya bukan hanya perjanjian, melainkan belenggu yang menjerat seluruh negeri timur. Tapi Samawa berdiri menolak. Amas Gowa memilih jalan berat, menentang VOC, meski ancaman perang membayang. Herman bergumam, suaranya lirih. Tapi, apakah mereka bisa bertahan? Paranateta menatap jauh ke laut, wajahnya muram. Sejarah bukan tentang menang atau kalah, nak. Sejarah adalah tentang siapa yang berani berkata tidak ketika dunia memaksa tunduk. Itulah Samawa, itulah darahmu. Swartius akhirnya mundur ke kapalnya, wajahnya penuh amarah. Namun sebelum beranjak, ia menoleh dan berteriak, jika Sumbawa menolak, maka darah akan ditumpahkan. Ingat kata-kataku, bumi kalian akan diguncang perang. Kapal VOC perlahan menjauh, meninggalkan dermaga. Namun suasana tetap tegang. Herman melihat Amas Gowa berdiri tegak, sorot matanya penuh tekad. Buku tua di tangan Herman kembali bergetar. Huruf-huruf merah muncul. Herman memegang dadanya, nafasnya tersengal. Ia merasa sesuatu dalam tubuhnya mulai berubah, seperti darah yang lama membeku kini. Mencair, mengalir deras membawa ingatan leluhur yang bukan lagi sekadar cerita. Tanda di tubuh Herman. Malam itu Herman tak mampu memejamkan mata. Suara Swartius yang menggelegar di pelabuhan masih terngiang, bumi kalian akan diguncang perang. Di meja, buku tua itu terbuka sendiri. Lembar-lembar halamannya bergetar pelan, seolah ada angin dari dunia lain yang meniupnya. Herman menatapnya dengan jantung berdebar. Tiba-tiba, tubuhnya diliputi rasa panas yang luar biasa. Nafasnya sesak, keringat bercucuran. Ia menatap ke cermin, dan saat itulah ia melihatnya, tanda di dadanya, berbentuk keris yang kini berpendar samar, seakan bercahaya dari dalam kulit. Herman jatuh terduduk. Tidak, ini tidak mungkin. Namun suara Paranateta terdengar, bergema langsung di dalam kepalanya. Itulah tanda terah kami. Dulu, Raden Untalan juga memilikinya. Bukan tanda kebanggaan, Herman. Itu beban. Beban yang akan memanggilmu ke medan sejarah. Herman mengusap tanda itu. Semakin ia sentuh, cahaya makin terang, dan di matanya berkelebat kilasan-kilasan aneh. Untalan berdiri dengan satu kaki, tertawa di tengah medan perang. Amas Gowa menatap laut, matanya menyala menantang VOC. Maharaja Parua menundukkan kepala saat mengucapkan syahadat, tapi tangannya tetap mengepat erat pada tongkat pusaka. Kilasan itu menghantam kesadarannya. Herman merasakan darahnya berdesir keras, seperti aliran sungai yang baru saja dibuka bendungannya. Percakapan dengan bayangan. Di cermin, bayangan Herman berubah. Bukan lagi dirinya yang modern,
melainkan sosok berpakaian kebesaran kerajaan, dengan sorban emas dan keris panjang di pinggang. Bayangan itu tersenyum, lalu berbicara dengan suaranya sendiri, tapi lebih dalam, lebih berat. Kau bukan lagi sekadar Herman. Kau adalah kesinambungan kami. Samawa tubuhmu, samawa butuhmu. Herman terguncang. Aku hanya orang biasa. Aku tak bisa memikul beban ini. Bayangan itu menggeleng. Beban tidak memilih siapa yang siap. Beban memilih siapa yang berdarah. Kau dipilih oleh darah, bukan oleh keinginanmu. Mimpi yang terlalu nyata. Malam itu Herman akhirnya terlelap, meski tubuhnya masih gemetar. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan di sebuah lorong panjang. Di dinding lorong itu tergantung panji-panji tua, awan kuning, taliwang, seran, utan kadali. Di ujung lorong, duduk para raja, Paruwa, Untalan, Amas Gowa, menatapnya. Mereka tidak bicara, hanya mengangguk pelan. Paranateta kemudian berdiri, matanya tajam menusuk jiwa. Besok, Herman, kau akan melihat ujian terbesarku. Kau akan tahu apa artinya menolak tunduk pada Bongaya. Dan dari situlah, pilihanmu dimulai. Herman ingin bertanya, tapi tubuhnya tiba-tiba ditarik oleh pusaran cahaya. Ia terbangun dengan teriakan. Pagi telah tiba, namun tanda di dada Herman masih menyala samar, meski cahaya matahari sudah menutupi. Ia menutupinya takut orang lain melihat. Buku tua itu kini terbuka pada halaman baru. Tulisan besar dengan tinta hitam menggores. Herman menatap halaman itu lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri, kalau ini memang jalan darahku, apa yang akan terjadi padaku di Samawapuin? Di luar, angin membawa suara samar, seperti gendang perang yang datang dari kejauhan. Pagi itu, Herman duduk di meja belajarnya, menatap buku tua yang terus terbuka. Halamannya kini berwarna keemasan, bukan lagi coklat kusam. Tulisan di dalamnya bergetar, seperti bernafas. Udara di kamarnya tiba-tiba menjadi berat. Angin berputar, membawa aroma garam laut dan bau dupa kayu cendana. Herman merasa tubuhnya dihisap, bukan sekadar ke dalam buku, melainkan ke dalam tubuh lain. Menjejak tanah purba. Saat membuka mata, ia berdiri di tanah lapang yang luas. Matahari tinggi, burung-burung laut melintas di langit. Di depannya, sebuah balairung besar dari kayu dan atap rumbia berdiri kokoh. Panji-panji berkibar, air renung, galesa, awan kuning, perumpak, kolong, utan kadali, seran, taliwang. Seorang pengawal menatapnya, lalu berlutut. Maharaja, sidang sudah dimulai. Herman tercekat, ia menunduk menatap tubuhnya sendiri, bukan lagi celana jeans dan kaus, melainkan kain kebesaran raja, ikat kepala emas, dan keris pusaka yang tergantung di pinggang. Suara Paranateta bergema dari dalam dirinya, kau kini bukan penonton, Herman. Kau adalah aku, kau adalah Paruwa. Di dalam lunyuk balairung, para datu duduk melingkar. Herman, atau kini, Paruwa, melangkah maju, dan semua mata tertuju padanya. Datu dari kolong berkata dengan lantang, kerajaan Gowa semakin menekan. VOC semakin dekat. Kita harus memilih, tunduk pada Bongaya atau bertempur sampai akhir. Datu dari Seran menimpali, Bima dan Dompu sudah tunduk. Kalau kita melawan, kita akan jadi sasaran berikutnya. Hening sejenak, Herman merasakan darahnya mendidih. Dari dalam tubuhnya, suara Paranateta berbisik, katakan, Herman. Ini giliranmu. Dan tanpa sadar, Herman berdiri, suaranya bergema keras memenuhi balairung. Kita bukan tanah untuk dijual. Kita bukan laut untuk dipetakan VOC. Kita adalah Samawa Tanah Intan Bulaeng. Lebih baik hancur berderai daripada hidup dalam rantai asing. Sorak riuh mengguncang balairung. Para datu berdiri, mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi. Pertemuan dengan leluhur. Malamnya, Herman, masih dalam tubuh Paruwa, duduk sendiri di tepi pantai. Ombak berdebur, bulan sabit menggantung di langit, sama persis dengan tanda di dadanya. Dari kabut, sosok Raden Untalan muncul, berjalan dengan satu kaki. Di sampingnya Amas Gowa, tegak membawa panji. Mereka menatap Herman lama. Untalan tersenyum getir. Kau akhirnya tiba, pewaris kami. Amas Gowa menambahkan, sejarah kini bukan hanya milik kami, tapi milikmu juga.
Pilihan ada di tanganmu, kembali sebagai manusia modern, atau tinggal di sini sebagai penyambung terah. Herman tercekat. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba langit bergemuruh. Dari kejauhan, suara gendang perang terdengar semakin keras. Api obor menyala di sekeliling pantai. Paranateta muncul terakhir, berdiri di antara Untalan dan Amas Gowa. Matanya menatap Herman lurus-lurus. Waktumu memilih hampir tiba. Kau tak bisa selamanya berdiri di dua dunia. Buku tua yang terbuka di hadapan Herman kini menuliskan kalimat baru dengan tinta merah menyala, dinasti dewa dalam bawa menantimu. Malam di tepi pantai itu terasa abadi. Ombak pecah di batu karang, membawa gema seperti doa purba. Herman berdiri di antara tiga bayangan leluhur, Maharaja Paruwa, Raden Untalan, dan Amas Gowa. Di belakang mereka, langit terbelah oleh cahaya merah, seakan api dari masa depan ikut menyaksikan pertemuan lintas zaman ini. Paranateta, yang kini sepenuhnya hadir sebagai Paruwa, menatap Herman dalam-dalam. Anakku, perjalananmu belum selesai. Kau telah melihat lahirnya Samawa Puwin, Islamisasi dengan syahadat, perlawanan Untalan, dan keteguhan Amas Gowa. Tapi ini baru setengah jalan. Sebab setelah dinasti Awan Kuning runtuh, lahirlah dinasti Dalam Bawa. Herman menggigil. Dinasti Dalam Bawa, itu artinya aku harus terus masuk lebih dalam. Aku harus meninggalkan hidupku di zaman ini. Untalan tersenyum, wajahnya penuh luka namun matanya bercahaya. Kau bisa kembali ke dunia modern. Hidup normal, menjadi orang biasa. Tapi ingat, darah ini tak akan pernah diam. Ia akan selalu memanggilmu. Amas Gowa menambahkan, suaranya tegas. Jika kau memilih tinggal bersama kami, maka kau akan memikul beban sejarah. Kau akan menjadi penjaga rahasia dinasti Dalam Bawa. Kau akan tahu kisah yang bahkan buku tak mampu menuliskannya. Pilihan yang menghantui. Herman menunduk, jantungnya berdegup kencang. Pilihan itu bagaikan pisau bermata dua. Jika ia kembali ke dunia modern, ia bisa melanjutkan hidupnya sebagai Herman yang biasa. Tapi ia akan selalu dihantui mimpi, suara gendang perang, dan tanda di tubuhnya yang tak akan hilang. Jika ia tinggal, ia akan menjadi bagian dari sejarah hidup di abad yang penuh perang, darah, dan pengkhianatan. Ia akan memikul beban yang bukan hanya miliknya, melainkan beban seluruh Samawa. Paranateta mendekat, menepuk bahunya. Sejarah tidak pernah menunggu, Herman. Kau harus memilih, sekarang atau tidak pernah. Langit semakin merah, ombak semakin keras. Herman merasakan dirinya ditarik dua arah, ke masa modern dan ke masa lalu. Tubuhnya bergetar, matanya memerah, tanda di dadanya bercahaya terang. Dalam hening yang mencekam, buku tua di tangannya menulis kalimat terakhir, dinasti Dalam Bawa menantimu. Pilihanmu akan menentukan masa depan Samawa. Herman menjerit pelan, dan cahaya menelannya bulat-bulat.